Perkenalkan, saya Julius Tanggobili SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 LPTK Universitas Jember. Saat ini saya PPL siklus 2 di SMP Negeri 2 Wewa Selatan, materi tentang zat adiktif. Selamat menyaksikan. Siap, hormat. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Bagaimana keadaan? Baik, sehat, luar biasa. Sebelum mulai kegiatan kita, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Amin. Saya cek kehadiran. Kira-kira ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita expressing dulu. Tepuk polima. Project kekuatan profil belajar Pancasila. Project. Yes. Apakah kalian bisa? Bisa. Hari ini kita belajar tentang zat aditif. Masih ingatkah materi minggu lalu? Masih, Pak. Itu tentang apa? Zat Aditif. zat yang terdapat pada zat aditif apa? Masih ingat? Pewarna. Apa lagi? Ya. Jadi itu zat-zat yang berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini tentang zat Aditif. tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tolong lihat di layar depan. Tujuan pembelajaran terpele? Iya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan. Dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat Iya, yang keempat, peserta didik dapat menganalisis dampak. Kelima, peserta didik mampu mendesain proyek pembuatan karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan. Yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan beberapa upaya untuk menjaga diri dari bahaya narkoba. Yang ketujuh, melalui diskusi kelompok mengemukakan upaya dalam menangani pecandu zat adiktif dengan percaya diri. Yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan karya tulis tentang dampak dan solusi penyalahgunaan zat aditif dengan percaya diri. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini yang kita pelajari. Model pembelajaran itu yang saya pakai saat ini yaitu model PJBL. Masih ingat tentang zat aditif? Masih, Pak. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Zat aditif adalah zat yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Ada yang lain? Hari ini kita belajar tentang zat adiktif. Beda dengan zat aditif. Kalau zat aditif itu dia berhubungan dengan makanan. Tetapi zat adiktif itu berhubungan dengan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi zat aditif itu yaitu zat bahan apa? Selain narkotika, psikotropika, apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan, kerugian baik bagi dirinya atau lingkungan. Ada tiga itu zat-zat adiktif. Yang pertama itu ada narkotika. Yang kedua itu ada psikotropika. Yang ketiga itu psikoaktif. Di sini ada penggolongan. Pada narkotika ini ada berapa golongan? 3. Ada 3 golongan. Golongan pertama itu hanya untuk pengembangan
iptek, yaitu ilmu pengetahuan teknologi. Dan yang kedua, untuk pengobatan. Jadi obat-obat yang dijual di toko, baik di itu apotek, itu yang digunakan pada saat ini, yaitu golongan 2. Berarti masih bisa dipakai atau bisa dikonsumsi. Tetapi kalau kita menggunakan berlebihan, maka pasti ada efek sampingnya. Yang ketiga, golongan yang ketiga, banyak digunakan apa? Iya, golongan yang ketiga ini sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya dalam golongan 3 ini bisa dipakai. Itu tentang narkotika. Sekarang kita lihat psikotropika. Nah, ini contohnya. Pada golongan 1 ada yang namanya opium. Apalagi kokain, ganja, heroin, ekstasi, sabu. Jadi itu yang termasuk golongan 1. Jadi pada golongan 1 tadi itu, ini contohnya, sangat-sangat berbahaya. Kalau salah menggunakan, maka dia ditangkap, ya toh, ditangkap dan dipenjarakan. Pernahkah kalian mendengar artis yang ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi narkoba? Ya, kalau kita salah menggunakan, maka kita akan ditangkap dan dipenjarakan. Psikotropika. Ada berapa golongan? 4. Ada 4. Golongan yang pertama itu ada zat yang namanya LSD. Jadi zat yang sangat berbahaya pada golongan yang pertama ini. Contohnya narkotika. Ada golongan 2, yaitu ekstasi. Ekstasi ini sangat-sangat berbahaya. Karena jika kita memakai itu, maka kita akan ketergantungan, kecanduan, selalu kita menghayal. Yang berikut golongan 3, yaitu ada namanya zat amoborbital. Ya. Dan yang keempat itu apa? Ada zat alprazolam. Ya, jadi ini zat yang paling terakhir antara 3 dan 4 ini selalu digunakan dalam baik itu pengobatan, baik itu menghilangkan rasa sakit. Jadi zat-zat ini yang digunakan baik itu di rumah sakit. Ya, kalau kita mau disuntik supaya kita jangan rasa sakit, itu yang dipakai. Ada yang namanya heroin, psikotropika aktif. Artinya ini selalu berada pada lingkungan kita. Secara tidak sadar kita itu memakai. Contohnya ada obat, situ ada gambar obat. Contoh saja paracetamol. Itu ada zat yang terkandung zat aditif di situ, psikoaktif. Nah, yang termasuk di dalam itu, yang pertama itu ada dari apa? Ada yang bisa baca? Silakan. Paper somniferum disuling menjadi morfin, kodein, dan heroin. Jadi saat ini sangat berbahaya, ya, karena dia morfin. Jadi kalau untuk menghilangkan rasa sakit, maka harus disuntikan saat ini, sehingga bisa tidak rasa penghilang rasa nyeri. Jadi pada opium, heroin, dan apalagi morfin. Jadi saat ini untuk menghilangkan rasa sakit, kalau kita dioperasi, kalau kita dioperasi di rumah sakit, berarti kita menggunakan saat itu untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi dia tidur saja di situ karena sudah disuntikan obat penyenang. Ya, sehingga saat ini digunakan di kedokteran, di rumah sakit. Ya. Jadi harus ada namanya izin dari dokter supaya menghilangkan rasa sakit. Maka kita memberikan zat yang namanya zat psikoaktif, yang salah satunya yaitu opium. Nah, di dalam kedokteran, contohnya kalau kita operasi, umpamanya yang ibu melahirkan yaitu sesar, maka harus menggunakan zat menghilangkan rasa sakit. Untuk bisa memakai, maka kita harus ada yang namanya
resep dari dokter. Kalau tidak ada, jangan sampai takarannya melebihi, maka kita akan bukannya sembuh tetapi kita tambah sakit. Dari 3 materi yang saya sampaikan, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Jadi itu tentang materi hanya 3. Yang pertama apa tadi? Ada masih ingat? Tentang narkotika. Yang kedua itu psikotropika. Yang ketiga psikoaktif. Ya, itu ada 3 yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita melihat supaya lebih jelasnya lagi, apa yang saya sampaikan tadi itu membuktikan bahwa benar atau tidak kita melihat ada. Jadi untuk memastikan yang saya jelaskan tadi itu, kita amati video. Nah, ada 3 jenis zat adiktif, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Kita bahas satu persatu dimulai dari narkotika. Perhatikan itu video. Golongan ketiga berpotensi dengan menyebabkan ketergantungan, misalnya kodein. Perhatian. Jadi yang berpotensi sangat tinggi yaitu narkotika golongan pertama ya. Tapi tetap tidak boleh menggunakan narkotika jenis perilaku. Nah, untuk psikotropika terdapat 4 golongan. Golongan pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Misalnya adanya mata merah, bibir hitam, berkeringat terus. Nah, dampak fisik artinya dampak yang berkaitan dengan tubuh kita secara jasmani atau yang berada di bagian tubuh luar. Sedangkan dampak secara fisiologis, misalnya jantung berdebar, kerusakan otak dan saraf, tekanan darah meningkat, dan bisa juga timbulnya berbagai penyakit. Nah, kalau dampak fisiologis berkaitan dengan organ tubuh kita bagian dalam ya. Kalau fisik bagian luar, kalau fisiologis bagian dalam. Gelisah, halusinasi atau menghayal, dan rasa takut yang berlebihan. Nah, kalau psikis ini lebih ke bagian mental ya. Jadi mental seorang akan terganggu jika menggunakan zat adiktif ataupun psikotropika. 3 zat paling berbahaya yang terdapat pada rokok. Bisa paham itu? Bisa. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Sejauh mana kalian memahami tentang materi yang saya sampaikan tadi, dan yang kedua lewat video ini. Bisa paham itu? Bisa. Nah, sekarang silakan bentuk kelompok. KPD ini masing-masing kelompok saya harap kerjasama. Waktu 10 menit. Pergunakan itu waktu supaya bisa selesaikan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Ya, silakan kerja. Silakan tulis nama kelompok dengan teman-teman. Waktu 10 menit. Isi nama kelompok, ya. Ya, Pak. Berapa orang di situ? Ditulis namanya, ya. Ya, Pak. Ingat tanggal hari ini, ya. Sudah tulis nama kelompok? Sudah, Pak. Ya, silakan kerja, dilanjutkan. Belakang itu, silakan tulis nama kelompok dulu. Ya, kalau sudah selesai, silakan lanjutkan kerja. Ya, mana yang tidak dimengerti, bisa tanya di Pak Guru, supaya saya kasih penjelasan. Ya, perhatian semua, perhatian. Sudah isi nama kelompok semua? Sudah. Ya, perhatian. Yang pertama tentang LKPD ini, yang dikerjakan itu pada kegiatan 1. Baca dulu petunjuknya, ya. Kegiatan pertama sudah isi semua, baru kita pindah di kegiatan kedua. Sudah? Sedikit lagi, Pak. Ya. Jadi dari tadi saya sudah menilai kalian karena ada formatnya di sini. Jadi keaktifan kalian dalam kerja kelompok saya menilai di sini. Ya. Ya, silakan dilanjutkan. Bagaimana sudah? Bagaimana kelompok 1? Silakan dilanjutkan. Ya, dilihat itu buku modul itu ada di situ. Sesuaikan dengan pertanyaan. Ya. Ya, waktu tinggal 2 menit.
Waktu sudah selesai, silakan ketua kelompok maju untuk kumpulkan pekerjaannya. Oke, kelompok 3. Ya, karena sudah selesai diskusi kita, maka sekarang kembali ke duduk masing-masing. Tinggal putar kursinya, silakan. Jadi hasil diskusi kalian ini, saya akan menilai. Minggu depan saya umumkan hasilnya. Kelompok mana yang nilainya bagus, kalau yang tidak bagus, ya nanti kita remedial. Remedialnya seperti apa? Nanti baru kita tentukan tanggalnya atau waktunya. Ya. Jadi saat ini sudah dikumpulkan LKPD. Untuk itu dengan sendiri kita sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup kegiatan ini, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Diperhatikan tentang tugas. Ya. Tolong dikerjakan di rumah nanti tugas-tugas yang dikasih. Karena tugas minggu lalu sudah dikumpulkan. Ya, jadi saya minta salah satu teman memimpin kita dalam doa. Ya, oke. Silakan. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Ingat belajar ya. Ya, Pak. Hormat. Ya, selamat siang. Saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Kita absen dulu. Ya, ada yang tidak hadir? Ya, karena minggu lalu Pak Guru sudah jelaskan tentang bentuk kelompok sesuai kelompok yang kita bentuk kemarin. Bahan-bahan ini sudah dipersiapkan memang untuk hari ini. Ada 3 botol. Dalam botol ini ada apa yang di atas ini? Rokok. Ya. Jadi rokok ini berada di atas tutup. Artinya ini rokok. Sekarang kita mau teliti tentang bahayanya merokok. Rokok ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Itu yang kita amati. Botol ini. Ya, kelompok 1 silakan datang ambil. Kelompok 2. Kelompok 3, ya perhatikan, mohon perhatian. Botol yang kalian pegang bersama rokoknya itu, sebentar kita akan mengisi air sampai dia penuh. Setelah itu baru kita bakar. Nanti saya bagikan LKPD-nya sebentar. Adakan praktek di luar. Karena asapnya itu yang sangat berbahaya. Karena ini hasil kerja kalian juga minggu lalu. Karena ini dalam satu jepitan. Karena kegiatan pertama kita lakukan, kegiatan kedua sudah, sekarang kita lakukan kegiatan yang keempat. Sekarang saya bagikan lembar kerja ini. Untuk kelompok 1, datang ambil LKPD. Kelompok 2, kelompok 3. Ya. Yang kita kerja itu di kegiatan 3. Kita sudah dapat LKPD-nya, lembar kerja. Sekarang tolong diperhatikan video, amati video yang di layar. Menceritakan tentang apa? Tinggal nanti amati ya. Dr. Nur Triyanto Rusli, rokok juga sebenarnya sudah tahu bahaya tentang merokok seperti itu. Betul. Nah, ini tentang bahan kimia berbahaya, Dok. Apa saja contohnya yang bisa di-share ke masyarakat? Oke. Nah, kalau jika itu dikonsumsi terus menerus seperti itu, apalagi ini setiap hari Betul. seperti itu, Dok. Penyakit apa saja yang bisa timbul akibat dari merokok ini? Oke, jadi rokok sendiri yang seperti telah kita sampaikan tadi ada sekitar 40 lebih zat karsinogenik, otomatis dampaknya bagi kesehatan pun ada ya. Jadi banyak sekali, mulai dari atas mungkin dari kepala, itu dari otak ya. Jadi rokok itu berdasarkan penelitian itu bisa meningkatkan risiko terjadinya stroke. Stroke, oke, itu dari kepala, kemudian turun masih di kepala itu ada rongga mulut. Itu resiko untuk terjadinya kanker, baik kanker mulut, kanker lidah, kemudian kanker tenggorokan itu cukup tinggi. Kemudian paru-paru otomatis ya, paru-paru mungkin kita semua sudah tahu, kanker paru, kemudian penyakit paru obstruktif menahun, kemudian jantung itu juga meningkatkan resiko terkena serangan jantung, kemudian bisa ginjal,
kemudian bisa ke kulit juga. Jadi kulit biasanya kulit tampak kusam, kurang mengkilat dan sebagainya. Jadi dampak rokok bagi kesehatan cukup luas. Banyak. Sudah nonton video itu? Sudah. Oke, sekarang Pak Guru memberikan waktu untuk bertanya tentang video yang kalian amati tadi. Silakan untuk bertanya tentang video yang kalian nonton tadi. Baik, kelompok 1, ya silakan. Mengapa rokok sangat berbahaya bagi tubuh manusia? Apa yang menyebabkan jika seseorang merokok? Ya, silakan. Cara mencegah merokok. Ya. Masih ada lagi? Tidak ada lagi? Ya, baik. Jadi ada 3 pertanyaan kalian tentang video tadi. Ya. Yang pertama tadi, kenapa merokok itu sangat berbahaya? Apa yang menyebabkan jika seseorang itu merokok? Yang ketiga, bagaimana cara mencegahnya? Supaya menjawab, sekarang kita lanjutkan penelitian kita tentang merokok. Sesuai dengan video tadi. Ya. Karena video tadi itu banyak yang diceritakan tentang bagaimana rokok itu sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Baik itu anak-anak, baik itu ibu-ibu, apalagi bapak-bapak. Sangat berbahaya. Nah, kenapa dia berbahaya? Sebentar baru kita membuktikan apa yang membahayakan diri pada seseorang yang merokok. Oke, sudah? Nah, sekarang karena kita sudah nonton video tadi sangat berbahaya, maka kita jangan di dalam ruangan. Kita di luar ruangan. Nah, sekarang perwakilan kalian mengisi air di dalam botol. Awas rokoknya itu basah. Kelompok 3. Dekat dengan asap ya. Kita bakar rokoknya, kita kasih lubang di bawah supaya air itu dia akan keluar. Nah, sekarang masing-masing silakan angkat. Sekarang tutup botolnya. Tutup. Oke. Cepat. Iya, sudah. Jauh. Satu orang pegang, jauh. Sekarang tusuk. Kasih lubang. Jangan terlalu ini. Jangan dekat nanti. Jangan. Lihat arah angin supaya asapnya ke ini. Pencet sebentar itu, dia tidak akan keluar itu asap. Cepat supaya asapnya jangan. Nah, sudah. Sekarang tutup bagian sini yang lubang, tutup. Sebentar dia tidak kelihatan dia. Pencet sampai dia keluar di ujung sana. Tahan itu. Itu hasilnya. Simpan botol, buang itu botol. Tunggu teman ini sambil mencatat ya apa yang kalian amat. Ya, sekarang kita masuk kembali ke ruangan, bawa hasil, kerjakan sesuai dengan apa yang kalian amati di hasil pengujian kalian yang ada di isu itu. Waktu hanya 10 menit. Mulai dari sekarang, dengan lihat panduan di situ tentang zat aditif. Diperhatikan itu. Saya menilai kalian keaktifan dalam mengerjakan tugas dalam bentuk kelompok ini. Waktu tinggal 3 menit. Ya, Pak. Waktu tinggal 1 menit lagi.
Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Ya, sekarang ini ada karton ini, gambar itu bentuk rokok. Iya. Karena kita penelitian tentang gambar. Silakan kasih warna. Waktu lagi 5 menit. Waktu sudah selesai. Waktu sudah selesai. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan, mengapa rokok sangat berbahaya bagi tubuh manusia? Jawaban, rokok sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, pneumonia. Dalam satu batang rokok mengandung sekitar 7.000 zat kimia. Salah satu adalah zat yang menyebabkan kanker dan penyakit paru-paru. Warna coklat, 200 jenis diantaranya bersifat karsinogenik, yaitu zat yang merupakan gen dalam tubuh sehingga memicu terjadinya kanker seperti kanker paru, emfisema, dan bronkitis kronik, atau juga kanker lain seperti kanker nasofaring, mulut, esofagus, pankreas, ginjal, kandung kemih, dan rahim. Aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah bisa menyebabkan penyakit jantung, hipertensi, resiko stroke, menopause dini, osteoporosis, kemandulan, dan impotensi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, itu hasil kerja untuk kelompok 1. Posternya di sini mengatakan bagaimana? Ya, stop merokok, sayangi paru-paru. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus. Ya, kelompok 1 silakan kembali tempat duduk. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa yang terjadi jika seorang merokok? Yang terjadi seorang merokok adalah rokok merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Dan Silakan kelompok 3 mempresentasikan. Jadi baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana cara Hasil praktek kalian silakan dikumpul. Kalau tidak ada 3 pertanyaan tadi yang kalian tanyakan kepada saya. Pertanyaan yang pertama tadi, kenapa rokok sangat berbahaya? Tadi kita sudah melihat hasilnya itu ada bintik warna coklat. Itu zat nikotin yang terdapat pada rokok. Satu batang rokok saja sudah terbentuk zat yang ada di tisu tadi. Ya. Yang kedua, jika seseorang merokok, maka dia akan terkena penyakit. Ada penyakit kanker mulut, apalagi tenggorokan, paru-paru, lep-lep paru-paru. Yang ketiga, cara mencegahnya harus menjauhi orang yang merokok. Pengujian kalian juga tadi sudah terbukti bahwa ada zat nikotin yang terdapat di tisu tadi, yaitu warna coklat. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Moga-mogaan apa yang Bapak Guru omong bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tu orang pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan.